Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhnur Said. Saya dari kelas B, Kampus B, Pondok Pesantren Teknopreneur As-Sofa, STKIP Pancakarya Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi dari mata kuliah pengantar pendidikan yang diampu oleh Pak Yanto. Nah, penjelasan materi ini itu dijelaskan dari bab 1 sampai bab 9. Oke, kita mulai dari pertama. Bab 1. Bab 1. Hakikat manusia dan pengembangannya. Kita akan belajar mengenai hakikat manusia dan pengembangannya. Pendidikan sendiri menyasar pada manusia itu sendiri. Pendidikan bermaksud untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam kemanusiaan itu sendiri. Nah, di dalam bab ini ada 4 poin penting yang perlu kalian ketahui. Yang pertama yaitu hakikat manusia. Kita akan belajar mengenai sifat hakikat manusia. Kemudian yang kedua, dimensi-dimensi hakikat manusia serta potensi yang dimilikinya. Kemudian yang ketiga yaitu pengembangan dimensi manusia, dan yang keempat itu sosok manusia Indonesia seutuhnya. Kita masuk pada poin pertama, sifat hakikat manusia. Sifat hakikat manusia menjadi pembahasan atau kajian filsafat, terutama pada bidang antropologi. Hal ini menjadikan keharusan, oleh karena pendidikan bukanlah sekedar soal praktek, melainkan pendidikan adalah praktek yang berlandasan dan bertujuan. Oke, yang pertama, pengertian sifat hakikat manusia. Sifat hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik manusia itu sendiri yang secara prinsipil atau secara secara di dalam manusia sendiri itu membedakan manusia dengan hewan. Meskipun antara manusia dan hewan memiliki banyak kesamaan, terutama jika kita lihat dari segi biologisnya. Contoh, manusia dengan orang hutan. Dari segi biologis hampir sama bentuknya dan lainnya. Bahkan beberapa filosof seperti Socrates menamakan manusia itu zoopolitikon atau hewan yang bermasyarakat. Kenyataan tersebut dapat menimbulkan kesan yang keliru, mengira bahwa hewan dan manusia itu hanya berbeda secara gradual, yaitu suatu perbedaan yang dengan melalui rekayasa dapat dibuat menjadi sama keadaannya. Misalnya, air karena perubahan temperatur lalu menjadi es batu. Nah, kemudian kita masuk poin yang kedua, wujud sifat hakikat manusia. Pada bagian ini kita akan dipaparkan wujud atau sifat hakikat manusia itu sendiri yang tidak dimiliki oleh hewan.
yang dikemukakan oleh paham eksistensialisme. Nah, di dalam konsep ini ada 8 poin penting yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah kemampuan menyadari diri. Yang kedua, kemampuan bereksistensi. Dan yang ketiga, pemilik kata hati. Yang keempat, moral. Yang kelima, kemampuan bertanggung jawab. Yang keenam, rasa kebebasan atau kemerdekaan. Yang ketujuh, kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak. Yang kedelapan, kemampuan menghayati kebahagiaan. Kita bahas poin pertama, kemampuan menyadari diri. Berkat adanya kemampuan menyadari diri, manusia memiliki ciri khas atau karakteristik yang berbeda dengan makhluk lainnya. Hal ini menyebabkan manusia dapat membedakan dirinya dengan aku dan aku yang lain, orang-orang yang lain maksudnya, karena di sini kita mau aku gitu, oke. Nah, bahkan bukan hanya membedakan, lebih dari itu manusia dapat membuat jarak dengan lingkungannya, baik yang berupa pribadi maupun non pribadi atau benda. Orang lain merupakan pribadi-pribadi di sekitar. Adapun pohon, batu, cuaca dan sebagainya merupakan lingkungan non pribadi. Jadi maksud di sini kemampuan menyadari diri bahwa manusia itu sendiri itu dia tahu. Kita itu tahu. Kita ini seumpama kita hidup. Kita bisa merasakan adanya hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Kita dapat memahami dan mengerti akan hal itu secara sadar ataupun tidak sadar, secara langsung ataupun tidak langsung. Mengerti? Kemudian kita bahas poin yang kedua, yaitu kemampuan bereksistensi. Coba kita baca di sini. Dengan keluar dari dirinya dan dengan membuat jarak antara aku dengan dirinya sebagai objek, lalu melihat objek itu sebagai suatu, berarti manusia itu dapat menembus atau menerobos dan mengatasi batas-batas yang membelenggu dirinya. Kemampuan menerobos itu bukan saja dalam kaitannya dengan soal ruang, melainkan juga dengan waktu. Dengan demikian, manusia tidak terbelenggu oleh tempat atau ruang ini, di sini, sekarang, di tempat ini, maksudnya kayak gitu. Tapi dapat menembus ke sana dan ke masa depan atau ke masa lampau. Sebenarnya di sini kalau saya baca, kemampuan bereksistensi menurut saya pribadi, manusia itu sendiri dia mengerti akan keadaan yang dialaminya saat ini. Contoh, saya di sini sedang menjelaskan rangkuman-rangkuman. Nah, saya tahu saya lagi jelasin secara sadar, saya tahu, dan waktunya itu jam berapa dan tempatnya di mana, saya tahu. Maksud eksistensi di sini itu kita dapat menyadari hal-hal yang kita lakukan sendiri. Nah, tetapi dalam buku ini maksud dari kita dapat menembus ke sana, ke masa depan atau ke masa lampau, itu seperti apa? Itu seperti apa? Mungkin gini, manusia sendiri itu kita dikaruniai oleh Tuhan berupa akal yang dapat kita berpikir secara rasional, bahwa kita itu dapat memprediksikan masa depan. Bukan berarti kita beramal loh ya, tapi dengan adanya rencana, perencanaan dan action yang kita lakukan untuk seumpama kita punya impian
di masa depan, seumpama di umur ke 30 kita sudah mapan, kita sudah punya rumah, punya mobil, berkeluarga kayak gitu. Nah, kita sebenarnya bisa merencanakan dari awal, dari sekarang apa yang harus kita lakukan step by step untuk menuju ke sana, untuk menuju ke puncak seumpama kebahagiaan kita di umur ke 30 ataupun 28 seumpama. Kita itu udah bisa seperti itu. Nah, kita harus step by step kita harus tulis. Nah, itu namanya perencanaan. Jadi tidak mustahil kita dapat menjangkau ke masa depan, karena sebenarnya kita sudah rencanakan itu dan kita harus lakukan kalau memang pengen terjadi itu gitu. Nah, ataupun masa lampau. Nah, di sini masa lampau mungkin manusia itu dikasih akal itu punya penyimpanan. Jadi kita dapat mengingat-ingat kejadian-kejadian masa lampau yang telah kita lakukan. Nah, dan kita dapat belajar dari situ. Kemudian C, kata hati. Kata hati atau conscience of man juga sering disebut dengan istilah hati nurani, lubuk hati, suara hati, pelita hati, atau sebagainya. Conscience ialah pengertian yang ikut serta atau pengertian yang mengikut perbuatan. Manusia memiliki pengertian yang menyertai tentang apa yang akan, yang sedang, dan yang telah dibuatnya. Bahkan mengerti juga akibatnya, baik atau buruk bagi manusia sebagai manusia. Dengan sebutan pelita hati atau hati nurani menunjukkan bahwa kata hati itu adalah kemampuan pada diri manusia yang memberi penerangan tentang baik buruknya perbuatannya sebagai manusia. Manusia itu memiliki hati nurani. Setiap manusia pasti punya. Sebaik-baiknya manusia di dunia pasti punya, sejelek-jeleknya manusia di dunia pasti punya. Manusia mengerti apa yang mereka lakukan saat ini ataupun setelahnya, mengerti, bahkan dapat menyadari nanti kalau saya kayak gini nanti pasti kayak gini. Nah, kayak gitu, dapat menyadari kayak gitu. Seumpama ada seorang pencopet, dia tahu dia akan mencopet, saya akan mencopet. Dia dapat merasakan, dia dapat melihat, dia dapat mengerti akan situasi dan kondisi, makanya dia ada pemikiran untuk mencopet. Nah, dan kemudian setelah itu dia akan tahu akibatnya apa, dan dia juga tahu mencopet itu mungkin hal yang salah, tapi dengan karena sekarang mungkin banyaknya tuntutan hidup dan yang lain, mungkin dia harus lakukan itu. Maka manusia itu sendiri pasti memiliki hati nurani. Kemudian yang keempat atau D itu moral. Jika kata hati diartikan sebagai bentuk pengertian yang menyertai perbuatan, maka yang disebut dengan moral, yang sering disebut dengan etika, adalah perbuatan itu sendiri. Di sini tampak bahwa masih ada jarak antara kata hati dengan moral. Artinya, seseorang yang telah memiliki kata hati yang tajam belum otomatis perbuatannya merupakan realisasi dari kata hatinya itu. Untuk menjembatani jarak yang mengantarai keduanya, masih ada aspek yang diperlukan, yaitu kemauan. Bukankah banyak orang yang memiliki kecerdasan akal tetapi tidak cukup memiliki moral? Nah, itulah sebabnya maka pendidikan moral juga sering disebut pendidikan kemauan, yaitu oleh M.G. Lord Keval dinamakan di Evening Omzigswil. Saya nggak tahu nih cara bacanya gimana.
Tentu saja yang dimaksud adalah kemauan yang sesuai dengan tuntutan kodrat manusia. Moral di sini bermaksud pada perbuatan itu sendiri. Setiap manusia memiliki hati nurani dan setiap manusia juga memiliki moral itu sendiri. Nah, jika tadi hati nurani itu diartikan sebagai bentuk hal yang menyertai perbuatan, kalau moral itu perbuatan itu sendiri. Berarti kalau tadi kita umpamakan mencopet, berarti perbuatan mencopet itu moralnya seperti apa? Berarti moral itu adalah moral yang buruk dan jelek gitu. Nah, moral di sini terjadi karena ada kemauan. Nah, pasti seumpama tadi pencopet itu dia kan sudah mengetahui dan itu, jadi dia ada kemauan, saya harus copet ini. Mungkin karena ada faktor di belakangnya dari segi ekonomi atau yang lainnya. Itulah moral. Yang ke E adalah tanggung jawab. Nah, tanggung jawab di sini kesediaan untuk menanggung segenap akibat dari perbuatan yang menuntut jawab merupakan pertanda dari sifat orang yang bertanggung jawab. Wujud bertanggung jawab bermacam-macam. Ada tanggung jawab kepada diri sendiri, tanggung jawab kepada masyarakat, dan tanggung jawab kepada Tuhan. Semua manusia punya tanggung jawab. Yang memiliki akal, yang sadar akan hal itu. Saya sebagai saya sebagai manusia itu memiliki tanggung jawab pada diri saya sendiri. Saya harus dapat menjaga diri saya sendiri. Tanggung jawab kepada masyarakat, saya harus bisa bermanfaat untuk kepada masyarakat. Tanggung jawab kepada Tuhan, berarti saya harus menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian yang keenam adalah rasa kebebasan atau F. Manusia pasti memiliki rasa bebas dan tidak mau merasa terikat oleh sesuatu. Tetapi sesuai dengan tuntutan kodrat manusia dalam pernyataan ini, ada dua hal yang kelihatannya saling bertentangan, yaitu rasa bebas dan sesuai dengan tuntutan kodrat manusia, yang berarti ada ikatan. Sebenarnya dalam diri manusia mempunyai rasa kebebasan, tetapi kita dituntut, kita tidak bisa memaksakan kehendak diri kita sendiri, karena manusia itu kompleks. Yang ketujuh adalah kewajiban dan hak. Manusia memiliki kewajiban dan manusia memiliki hak atas kewajiban itu. Jadi contohnya sebagai gimana ya? Kita umpamakan kita bekerja. Kewajiban bekerja adalah melakukan suatu hal yang sudah diperintahkan. Dan hak kita akan kewajiban itu adalah upah yang harus kita terima. Seperti itu. Kemudian kita masuk pada poin utama yang kedua. Oh belum, kan ada H ya. Oh iya. Kemudian ada H, kemampuan menghayati kebahagiaan. Ini yang terakhir. Kebahagiaan adalah suatu istilah yang dari kehidupan manusia. Penghayatan hidup yaitu disebut kebahagiaan. Ini meskipun tidak mudah untuk dijabarkan, tetapi tidak sulit untuk dirasakan. Dapat diduga bahwa hampir setiap orang pernah mengalami rasa bahagia. Bahagia, kata bahagia, kalian tahu sendiri. Manusia itu pasti memiliki rasa bahagia dan pasti bahagia dan pasti pernah bahagia. Kalian tahulah bahagia itu kayak gimana. Saya nggak usah jelaskan. Yang ke poin utama yang kedua, yaitu dimensi hakikat manusia, dimensi hakikat manusia serta potensi keunikan dan dinamikanya. Ada 4 macam dimensi yang akan dibahas, yaitu dimensi keindividualan, kemudian dimensi kesosialan, kemudian dimensi kesusilaan,
dan dimensi keberagaman. Yang pertama, dimensi keindividualan. Laison mengartikan individu sebagai orang atau seorang. Sesuatu yang merupakan suatu keutuhan yang tidak dapat dibagi-bagi. Selanjutnya, individu diartikan sebagai pribadi. Setiap anak manusia yang dilahirkan telah dikaruniai potensi untuk menjadi berbeda dari yang lain atau menjadi seperti dirinya sendiri. Tidak ada identik di muka bumi. Nah, dimensi keindividualan bermaksud manusia itu berbeda semuanya. Ada bermiliaran manusia di dunia ini dan itu berbeda semuanya. Tidak ada yang sama. Itulah kuasa Allah, kuasa Tuhan dapat menciptakan. Semuanya beda. Otak manusia gak bakal nyampe untuk memikirkan hal itu. Manusia itu walaupun lahir dari rahim yang sama, dari ibu yang sama, itu tidak semuanya akan sama. Pasti ada perbedaan. Walaupun nih ada anak kembar yang lahir, anak kembar kan biasanya sama tuh mukanya, dari bentuk muka dan yang lainnya biasanya sama, tapi pasti memiliki kepribadian yang berbeda, pasti itu. Dan itu pasti. Kemudian dimensi kesosialan. Saya bacakan. Setiap bayi yang lahir dikaruniai potensi sosialitas. Demikian kata M.G. Langevold. Pernyataan tersebut diartikan bahwa setiap anak dikaruniai benih kemungkinan untuk bergaul. Artinya, setiap orang dapat saling berkomunikasi dan pada hakikatnya di dalamnya terkandung unsur saling memberi dan menerima. Manusia itu sifatnya apa sih? Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia butuh orang lain, butuh manusia lain. Manusia itu butuh manusia lain, dan itu pasti. Tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri, tidak ada. Walaupun kita tahu Tarzan hidup di hutan, dia butuh makhluk lain, mungkin hewan dan tumbuhan, butuh. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Itu simpelnya kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada dimensi kesusilaan. Ini udah lama loh, udah 22 menit. Dimensi kesusilaan. Susila berasal dari kata sud dan sila yang tidak kepantasan dan lebih tinggi. Susilaan itu manusia memiliki apa ya? Coba saya baca. Tapi dalam kehidupan masyarakat orang tidak cukup banyak berbuat yang pantas jika di dalam yang pantas atau sopan. Susilaan adalah sifat manusia itu sendiri. Manusia dapat menentukan sifatnya sendiri, entah itu kebaikan ataupun keburukan. Itu aja. Kemudian yang poin yang keempat, dimensi keberagaman. Pada hakikatnya manusia adalah makhluk religius. Sejak dahulu kala sebelum manusia mengenal agama, mereka itu udah tahu bahwa ada pencipta yang satu. Itu udah tahu. Jadi di zaman dahulu pasti kan banyak tuh, ada aliran-aliran dinamisme, animisme dan yang lainnya. Oke, kita masuk pada poin utama yang ketiga, pengembangan dimensi manusia. Nah, pengembangan dimensi manusia itu ada dua. Satu, pengembangan yang utuh dan yang tidak utuh. Pengembangan utuh di sini dijelaskan tingkat keutuhan perkembangan dimensi hakikat manusia ditentukan oleh dua faktor, yaitu kualitas dimensi hakikat manusia itu sendiri secara potensial dan kualitas pendidikan yang disediakan untuk memberikan pelayanan dan pengembangannya. Pengembangan yang itu dari pengembangan yang utuh. Nah, kemudian pengembangan yang tidak utuh
Pengembangan yang tidak utuh terhadap dimensi hakikat manusia akan terjadi di dalam proses pengembangan jika ada unsur dimensi hakikat manusia yang terabaikan untuk ditangani. Misalnya, dimensi kososialana didominasi oleh pengembangan dimensi keindividualan, ataupun domain afektif didominasi oleh pengembangan domain kognitif. Nah, seperti itu. Kemudian poin utama yang terakhir, sosok manusia Indonesia seutuhnya. Sosok manusia Indonesia seutuhnya dirumuskan dalam GBHN mengenai arah pembangunan jangka panjang. Dinyatakan bahwa pembangunan nasional dilaksanakan di dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini berarti bahwa pengembangan ini tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah seperti papan, sandang, pangan, ataupun kepuasan batiniah seperti pendidikan, rasa aman, bebas mengeluarkan pendapat dan bertanggung jawab. Selanjutnya juga diartikan bahwa pembangunan itu merata di seluruh tanah air, bukan hanya untuk golongan atau sebagian dari masyarakat. Jadi pembangunan yang dilakukan di Indonesia itu berlandaskan asas kemanusiaan. Pasti itu. Karena kan kita bangun untuk diri kita kan. Maksudnya kita pembangunan ini semuanya untuk kita pakai dan kita lakukan. Nah, dari rangkuman di atas dapat disimpulkan bahwa sifat hakikat manusia dan segenap dimensinya hanya dimiliki oleh manusia dan tidak terdapat di makhluk lainnya. Ciri-ciri yang khas tersebut membedakan secara prinsipil dunia hewan dan dunia manusia. Itu kita belajar hakikat manusia. Untuk bab pertama kita selesai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.